Jumpa lagi dengan Om Begawan. Menghadapi Pilpres 2024, hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang benar-benar siap. Bukan hanya karena dia memiliki modal persyaratan bisa mengajukan capres dan cawapres tanpa koalisi, tetapi juga punya stok capres dan cawapres yang mumpuni, yang hebat-hebat. Yang lainnya sih pada sibuk kesana kemari, lobby dengan si anu, si itu, si dia, dan sebagainya, mendekat dan menjauh, sama yang sana, sama yang sono, macam-macam lah. Sementara parpol lain sibuk berpikir masalah koalisi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hingga saat ini tenang-tenang saja, senyum-senyum saja. Jadi tidak ada yang dikhawatirkan. Tetapi jangan dikira loh, kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu terus bebas dari konflik, ya belum tentu juga. Ketika persiapan menuju 2024, kira-kira apa saja yang terjadi? Nah, kita bedah dalam ngompol ngopini politik berikut ini. Kita tahu bahwa elektabilitas beberapa nama kader PDI Perjuangan masuk dalam survei, setidak-tidaknya ya ada nama Mas Ganjar Pranowo, Mbak Puan Maharani, dan juga Basuki Cahayapurnama atau sering kita sebut Ahok. Nah, mana ada kader parpol lain yang masuk pantauan survei? Lebih dari satu nama. Ya cuma PDIP itu saja. Meski Ahok akhir-akhir ini sangat jarang masuk ke survei capres. Tetapi tetap punya penggemar yang militan. Sampai sekarang, di luar 3 nama itu, masih ada nama lain dari PDI Perjuangan yang menjadi stok bagi partai mereka. Ya, sebut sajalah Menteri Sosial Tri Risma Harini dan Menteri PUPR Pak Basuki Hadimulyono yang rambutnya putih, yang kerjanya sangat hebat itu untuk membangun Indonesia ini. Beberapa nama itu memiliki kelebihan masing-masing. Dan modal PDIP cukup kokoh. Nah, kondisi ini ya membuat iri lah partai lain. Yang paling iri loh ini, ya Demokrat dan PKS tentunya. Jangankan mereka itu bisa meraup suara pemilu sebesar PDIP. Bertahan sebagai oposisi saja mereka terseok-seok. Dan sekarang tinggal bagaimana para penentu kebijakan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk tidak saling intrik, tidak saling menjegal, atau berebut pengaruh. Nah, akhir-akhir ini seperti munculnya kelompok-kelompok yang menamakan Dewan Kolonel. Ada-ada saja ada Dewan Kolonel. Itu menunjukkan ada orang-orang yang berebut pengaruh di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mau dibantah seperti apapun, ini kita bicara masalah para calon dari PDIP. Mau dibantah seperti apapun, Puan memiliki modal paling besar sebagai capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, bukan hanya karena dia cucu Bung Karno dan anak Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, apalagi saat ini dia menjabat sebagai Ketua DPR RI. Nah, lengkap sudah modalnya. Puan menjabat wakil rakyat dengan perolehan suara paling banyak. Ya, antara ratusan ribu lah. Nah,
Juga di antaranya ada 500 anggota DPR periode 2019-2024 yang dia pimpin. Bayangkan, suara pemilihnya Mbak Puan itu mencapai, detailnya itu sekitar 404.034 suara. Wah, hampir setengah juta, itu suara pemilih yang sangat banyak sekali. Jumlah segitu sulit untuk disamai oleh caleg-caleg yang lain di tingkat DPR. Nah, itu tentu tidak main-main. Hal itu menandakan bahwa Puan mampu menggerakkan pengurus struktur partai maupun kader-kader yang biasa memilihnya. Ya, terutama di Dapil Jawa Tengah 5 lah, yaitu Klaten, Sukoharjo, Boyolali, dan tentunya Kota Solo atau Surakarta. Tapi di berbagai survei, suara Puan itu tertinggal dari kader-kader PDIP yang lain. Tertinggal jauh lah malahan. Untuk sulit untuk mengimbangi itu. Terutama Gubernur Jawa Tengah. Dia kader PDI Perjuangan, Bapak Ganjar Pranowo. Gubernur Jateng itu mampu merajai berbagai survei. Dari waktu ke waktu, nama lain yang mendekati surveinya dia, yang ingin menyamai jumlah surveinya dia, hanyalah Bapak Prabowo. Memang sih, ada nama lain seperti Anies Baswedan, tapi dia bukan kader partai. Ini menggelisahkan partai selain PDIP. Dan ini juga membuktikan kaderisasi di partai lain itu tidak berjalan. Karena kenyataannya tidak ada kader-kader calon capres yang akan dia calonkan. Padahal kita tahu, di PDIP, Pak Ganjar itu relatif tidak memiliki jabatan apapun dalam struktural partai. Bahkan meski sudah ada puluhan komunitas relawan Ganjar, dia juga belum sekalipun Pak Ganjar menemui mereka. Jangankan bertemu di acara formal, Pak Ganjar itu menyatakan siap sebagai calon presiden saja, belum pernah sama sekali diucapkan. Nah, mengapa? Sebab Ganjar tahu bahwa aturan partai menyebutkan yang bisa memutuskan siapa yang menjadi calon presiden hanya Ketua Umum PDI Perjuangan, yaitu Megawati Soekarnoputri, sebagai hak prerogatif Ketua Umum partai tersebut. Bahkan dia pernah menyatakan, meski nantinya dia tidak dicalonkan sebagai calon presiden dari partainya, dirinya akan tetap berada di PDI Perjuangan. Nah, tingginya hasil survei dan adanya komunitas relawan Ganjar yang banyak sekali di seluruh Indonesia yang siap mendukung dalam Pilpres 2024 menjadi modal penting. Dan itu signifikan. Dan itu belum bergerak. Sudah banyak masyarakat yang mendukungnya. Nah, dugaan saya ini, dugaan saya. Di belakang nanti akan banyak loh parpol yang akan menggoda Pak Ganjar. Wah, dirayu, Mas. Pasti dirayu kalau dia tidak dicalonkan dari PDI Perjuangan. Mencoba menggoda Pak Ganjar agar dia bersedia dicalonkan. Selain dari PDI Perjuangan. Nah, sebut aja lah, ada Nasdem yang sudah menyatakan bahwa dia menerima Pak Ganjar untuk kalau mau dicalonkan. Dan ada juga dari Partai Amanat Nasional yang menyebut Ganjar masuk dalam kandidat capres potensial dari partainya itu. Ada lagi ini, ada guyon lagi. Tadi ada Dewan Kolonel. Nah, ada juga para relawan yang agak terganggu sedikit. Dia juga membuat sebuah komunitas Dewan Kopral namanya. Wah, tapi pangkatnya lebih rendah dari kolonel. Kolonel itu tentunya. Yang itu diinisiasi oleh Immanuel Ebenezer, seorang relawan yang militan. Salah satu pendukungnya Pak Ganjar. Untuk melawan pembentukan Dewan Kolonel yang dibentuk oleh para
dewan di DPR RI sana yang mendukung Mbak Puan. Itu menunjukkan pendukung Ganjar cukup militan, cukup banyak. Padahal Dewan Kolonel itu loh, Dewan Kolonel itu pangkatnya lebih tinggi itu, diinisiasi oleh Bambang Wuryanto, seorang struktural partai, ketua bidang pemenangan pemilu, Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Anggotanya tidak tanggung-tanggung loh. Anggotanya juga semua anggota DPR, malah lintas komisi. Ada seperti Johan Budi, ada Masinton Pasaribu, Utut Adianto, lah hingga Trimedia Panjaitan. Nah, anehnya meskipun itu direstui oleh Puan, akhirnya Dewan Kolonel lenyap begitu saja. Ketika Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Mega menyatakan sangat kaget ketika mengetahui sepak terjang mereka, sepak terjang anak buahnya di DPR itu. Nah, mereka anti klimaks. Alah, ayolah bapak-bapak, tak perlu berakrobat atau bertingkah laku, itu tidak perlu. Sementara nama lain yang sebenarnya potensial harus diangkat. Diangkat menjadi capres. Di sana ada kader yang potensial. Ada Ibu Tri Risma Harini, ada Ahok maupun Mas Basuki Hadimulyono. Sebenarnya dari 5 kader PDI Perjuangan itu, 3 diantaranya memiliki pengalaman dalam memimpin daerah mereka masing-masing. Ada Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Ada Menteri Tri Maharini, Menteri Sosial. Dan ada Ahok, sekarang menjadi komisaris sebuah BUMN yang cukup megah, Pertamina. Ketiganya pernah menjadi kepala daerah. Dan itu modal penting untuk dicalonkan sebagai calon presiden. Setidaknya kita melihat dari 7 presiden yang pernah memimpin Indonesia. Kalau kita mau menilik ke belakang, Presiden Joko Widodo tampaknya mampu mengkoordinasikan berbagai kementerian dengan baik. Itu mengapa? Itu karena pernah menjadi kepala daerah yang sukses. Pernah menjadi wali kota, pernah menjadi gubernur, dan sekarang menjabat sebagai presiden. Nah, Bapak Basuki sendiri, ketika dia menerjemahkan keinginan Presiden Jokowi dalam membangun infrastruktur di Indonesia, mampu mencapai target yang ditetapkan oleh Pak Jokowi. Nah, semuanya ini kembali ke Ketua Umum tentunya, Ibu Megawati Soekarno Putri. Sebagai seorang politisi ulung, dia tentunya tidak akan terpengaruh dengan perasaan-perasaan pribadi. Kalau melibatkan perasaan pribadi, ya tentunya Puan punya peluang yang besar sebagai capres. Ketua Umum pasti akan berhati-hati, mempertimbangkannya. Bukan hanya soal kemenangan saja bagi partainya. Banyak hal yang melingkupinya. Yang paling diperhatikan tentu efek bagi Indonesia ke depan. Maka dari itu, beberapa akrobat politik yang dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan, dan itu sangat mencederai fatsun politik atau membahayakan bagi persatuan dan kesatuan. Akan dikenakan teguran, bahkan sanksi, dan itu contohnya ketika Dewan Kolonel itu muncul di permukaan publik. Orkestrasi PDIP menghadapi Pilpres 2024 menarik untuk kita cermati. Semua kader PDIP, terutama struktural, harus bergerak sesuai irama yang senada. Sehingga semakin mendekati Pilpres mampu mengoptimalisasi, bahkan menggait yang bukan pemilih dari PDI Perjuangan. Segala potensi yang dimiliki benar-benar harus dimanfaatkan untuk kepentingan kemenangan partai ini. Jangan sampai terulang lagi kasus seperti Dewan Kolonel dan Dewan Kopral. Itu hanya dagelan politik aja yang menjadi tertawaan masyarakat di Indonesia ini. Nah, inilah
analisis ngompol pada edisi ini. Kita bertemu pada Ngopini Politik Ngompol berikutnya.